harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya. Karena semua, semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Mengirim cahaya untukmu. Padaku ini bukan nafsuku, perasaan yang utuh dari dalam hatiku. Percaya kataku ini bukan akalku, keinginan yang tulus untuk dapatkan. Jati diri pesona mendung kata Ji nomor hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, memanjatkan puja pula kepada Allah yang Maha Kuasa, dan senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, dan terus menerus kita memohon rahmat kepada Allah yang menentukan hari kiamat. Pemirsa di rumah, tema kali ini yaitu etika berinternet dalam Islam. Sangat menarik sekali. Pada kesempatan ini kita bahas tentang internet dan bagaimana ajaran Islam memberikan pandangan ketika globalisasi sudah menjalar ke setiap rumah. Ketika sekarang kita hidup dengan situasi dan kondisi yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Salah satunya adalah teknologi informatika. Ya. Oleh karena itu, pemirsa di rumah, ketika kita berbicara tentang etika berinternet dalam Islam, ada satu ayat yang mengingatkan kepada kita agar jangan terlena. Kita hidup terus-menerus bermain internet tetapi lupa waktu. Sehingga dalam surat Al-Asr
Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah manusia memperhatikan waktu. Karena selama 24 jam itu tidak sedikit banyak orang yang terlena dengan waktu. Banyak orang yang melupakan waktu itu sendiri. Sehingga banyak manusia di muka bumi ini pada dasarnya hidupnya merugi. Oleh karena itu Allah menjelaskan dalam ayat itu, wala as, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Pemirsa di rumah, insya Allah pembahasan kita akan sangat menarik sekali, membahas tentang internet. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Mari kita sukseskan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS ke-13 tahun 2015 di Jawa Barat, tanggal 10 sampai tanggal 20 September 2015. Sukseskan penyelenggaraan, sukseskan prestasi, sukses perekonomian rakyat, dan sukses administrasi. Jadikan Jawa Barat nomor 1. Apabila ada niat baik, pasti ada jalan. Ibu Nunung ya, terima letter. Ya, yakini bahwa maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosa. Cuma jangan jadi permainan, besok tobat, besoknya dosa lagi, itu yang keliru. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Perjalanan menyusuri tempat-tempat eksotik, kebudayaan unik, serta keanekaragaman kuliner tersaji dalam program Traveling. Saksikan setiap hari hanya di Bandung TV. Baiklah pemirsa di rumah, kita lanjutkan pembahasan tema kali ini, yaitu etika berinternet dalam Islam. Alhamdulillah di studio telah hadir yaitu Dr. Deden Suhendar selaku Rektor Universitas Al-Ghifari ya. Kemudian juga telah hadir
Opa Nurisma Putra, ya, sarjana teknik, kebetulan sebagai ketua program studi sistem informasi, ya, STIMIK Jawa Barat. Dan alhamdulillah para mahasiswa, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian 10 tahun mendatang menjadi orang-orang yang cerdas dan hebat. Amin ya robbal alamin. Pemirsa di rumah, berkaitan dengan pembahasan tentang etika berinternet, insya Allah Ustadz Deden akan menjelaskan bagaimana Islam memandang tentang etika berinternet. Ustadz Deden, silakan untuk lebih menjelaskan bagaimana etika berinternet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Internet itu adalah merupakan sesuatu yang dibolehkan, seperti halnya pisau, seperti halnya gergaji dan sebagainya. Di dalam Islam ada kaidah usul fikih, al aslu fil asya ibahah. Asal mula hukum segala sesuatu itu boleh. Berbeda dengan ibadah. Kalau hukum asal ibadah itu haram sebelum ada perintah. Al aslu fil ibadah haramun. Tapi hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah itu boleh. Seperti pisau bergantung kepada penggunaannya. Kita memiliki pisau, apakah digunakan untuk mengiris bawang, untuk memasak, untuk hal-hal yang bermanfaat, tentu boleh. Tapi ketika kita memiliki pisau digunakan untuk menusuk orang, untuk menodong orang lain, maka tentu tidak boleh. Demikian pula dengan internet, bergantung kepada bagaimana kita menggunakan internet tersebut. Apabila kita menggunakan internet, misalnya yang pertama kita membuka situs-situs porno, tentu itu tidak boleh. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala melarang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian itu mendekati zina. Jadi menonton pornografi atau porno aksi itu mendekati zina. Tentu itu tidak boleh. Kemudian juga jangan kita berinternet berkholwat, berdua-duaan yang bukan muhrim di internet. Jadi yang bukan muhrim atau ngobrol dengan istri orang berdua-duaan melalui internet sama saja, itu tidak diperbolehkan karena itu berkholwat dan itu sudah termasuk kategori mendekati zina. Jadi oleh karena itu kalau ada yang suka berkholwat tolong dihindari. Jadi dalam berinternet harus ada etika. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai kita dalam menggunakan internet kita gunakan untuk menipu, untuk membohongi orang, karena banyak Pak Kuswari di internet itu banyak penipuan-penipuan. Jadi yang menawarkan barang, kamera dengan harga murah, handphone dengan harga murah, minta ditransfer uang, tapi kemudian uang sudah ditransfer tapi barang tidak ada. Jadi internet digunakan untuk menipu, untuk membohongi orang. Tentu itu sangat-sangat tidak boleh. Kemudian bagaimana ketika kita menggunakan media-media sosial? Adik-adik mahasiswa tentu sudah sangat akrab dengan yang namanya Facebook, dengan yang namanya WhatsApp, Twitter. Tentu kita harus berhati-hati di dalam menggunakan media sosial. Hindari hal-hal yang tidak perlu, misalnya menulis status di Facebook itu hal yang tidak perlu dan tidak ada manfaatnya. Saya membaca status Facebook, misalnya ada yang nulis begini, lagi bete ingin nabok orang. Untuk apa itu? Lagi bete ingin nampar orang. Untuk apa? Apa gunanya? Tapi kalau kita menulis status Facebook, misalnya kita mengutip ayat Al-Quran, mengutip hadis, kita saling mengingatkan, bagus. Kita berbagi ilmu, kita sharing informasi. Dan alhamdulillah Pak Kuswari, pada era internet ini para ustadz juga bisa memanfaatkan, bisa berdakwah melalui internet. Misalnya di internet saya dengan ustadz-ustadz yang lain ada komunitas kajian Islam intensif.
ada kajian Quran hadis dan kajian-kajian yang lain banyak sekali. Itu melalui internet kita bisa sharing ilmu pengetahuan, kita bisa saling bertausiah, saling mengingatkan, itu bagus sekali. Kemudian hindari ketika berinternet itu untuk mengintip-ngintip kesalahan orang lain. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Janganlah di antara kalian itu saling mengintip-ngintip kesalahan. Jadi kalau kita buka Facebook itu ngintip status orang lain, status Facebook gitu. Tapi kita nggak nongol, ngintip aja. Nah, bolehlah kalau hanya sekedar melihat, tapi kemudian kalau ada hal yang negatif jangan disebarluaskan. Ini jangan sampai ada hal yang negatif, ada yang tidak baik kita sebarluaskan. Nah, ini yang merupakan madorot, yang merupakan etika yang kurang baik di dalam menggunakan internet. Kemudian tentu hati-hati tadi yang dikutip dalam Al-Quran itu surat Al-Asr, Pak Muswari. Ya. Jadi jangan sampai kita lupa waktu, melalaikan waktu kita. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun, salah satu ciri orang yang beriman itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang lagwun, yang melalaikan. Jadi jangan sampai kita menggunakan internet, menggunakan media sosial sampai lupa waktu. Karena kita lagi Facebookan, lupa waktu sholat terlewat. Kita chatting sampai larut malam, sholat subuh kesiangan. Itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lagwun, orang-orang yang lalai dari waktu-waktu kita. Kemudian bagaimana kita harus menggunakan internet ini untuk hal-hal yang positif. Misalnya untuk kita berbagi ilmu, berbagi informasi yang bermanfaat. Bagaimana kita menggunakan internet ini misalnya untuk berbisnis. Karena banyak kegiatan bisnis yang dilakukan promosinya melalui internet. Kalau saya lihat misalnya yang promosi di OLX itu gratis. Menggunakan internet misalnya mempromosikan apakah barang bekas atau barang baru juga boleh di OLX misalnya. Atau membuka toko di dunia maya. Jadi di internet itu membuka toko misalnya jualan baju, jualan sepatu atau apapun. Itu tentu lebih bermanfaat. Jangan sampai kita memubazirkan segala sesuatu. Karena di dalam Al-Quran dikatakan innal mubadzirina kanu ihwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka memubazirkan sesuatu itu termasuk teman-teman setan. Jadi hati-hati kalau kita memubazirkan harta kita. Kita habiskan pulsa untuk internetan hanya sekadar untuk menggunakan media sosial say hello hanya untuk cempaka-cempiki di dunia maya tanpa makna. Atau lebih jauh kita menggunakan internet, lebih jauh lagi misalnya untuk menonton situs-situs porno, lebih jauh lagi untuk menipu orang lain. Atau yang lebih parah lagi, ketika menyebarkan virus internet. Jadi bikin virus, anak-anak sedikit ini bisa jadi kan anak SMP saja sekarang ini sudah banyak yang bisa bikin virus itu Pak Kuswari. Ya. Anak SMP bikin virus disebarkan di internet, itu bertentangan dengan visi dan misi kita sebagai orang muslim. Orang muslim itu harus khairukum anfa'ukum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jangan sebaliknya, keberadaan kita dengan membuat virus menyebabkan orang lain menjadi madorot, orang lain menjadi terganggu. Kita seringkali mengalami ya, gara-gara virus data kita tiba-tiba hilang, komputer tiba-tiba mati, hard disk tiba-tiba mati gara-gara virus. Nah tentu itu merupakan dosa besar. Dan banyak juga yang membuat virus dengan tujuan bisnis. Jadi bikin virus kemudian bikin antivirus. Supaya antivirusnya laku, maka bikin dulu virus. Virus itu disebarkan melalui internet, kemudian nanti membuat antivirus ditawarkan. Nah, tentu ini sama aja seperti orang menebar penyakit kemudian menawarkan obatnya seperti seorang dokter, itu sama saja. Itu tentu merupakan hal yang tidak boleh.
Demikian barangkali Pak Kuswari merupakan etika-etika secara global di dalam Islam dalam memandang bagaimana etika dalam berinternet dalam perspektif Islam. Silakan Pak. Ya. Pemirsa di rumah, sangat menarik sekali pembahasan tentang etika berinternet. Pada kesempatan ini pula telah hadir yaitu Bapak Opa Nurisma Putra, Sarjana Teknik yang kebetulan juga Ketua Program Studi Sistem Informasi. Bisa dijelaskan, ini adalah para mahasiswa STEMI yang diharapkan di masa yang akan datang adalah bukan pembuat virus-virus yang buruk ya. Kalian harus menjadi virus-virus kebaikan ya. Malah mungkin ada taman ketika kita akan membuka internet, Bismillahirrohmanirrohim dulu, jangan nanti sudah buka kemana-mana kan nyasar ya. Silakan Pak Opa bisa dijelaskan bagaimana STIMIK dalam memprogram para mahasiswanya lebih berkualitas, berprestasi, kaitannya juga dengan etika berinternet. Silakan Pak Opa. Ya, terima kasih pada Pak Koswari, pada Ustadz Deden. STIMIK Jabar pada umumnya menanggapi fenomena sekarang, yaitu zaman global sekarang ini, begitu banyak informasi yang seliweran atau orang itu harus kita tangkap dan kita harus kita saring. Di antaranya yaitu bagaimana orang menggunakan internet. Nah, pada dasarnya STIMIK Jabar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan STIMIK Jabar dari kurikulum 2006 berbasis kompetensi dan sekarang sudah diperbarui tahun 2013 jadi bahwa muatan-muatan yang ada di kurikulum terutama di STIMIK Jabar ini adalah bagaimana membatasi mahasiswa dalam penggunaan teknologi informasi berbasiskan terhadap agama. Pemirsa di rumah, sangat menarik sekali pembahasan yang disampaikan oleh Opa Nurisma. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Mari kita sukseskan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-13 tahun 2015 di Jawa Barat. Tanggal 10 sampai tanggal 20 September 2015. Sukseskan penyelenggaraan, sukseskan prestasi, sukses perekonomian rakyat, dan sukses administrasi. Jadikan Jawa Barat nomor 1. Ikuti audisi Muadzin Cilik Bandung TV 2015. Audisi, seleksi, dan grand final 10 dan 11 Juli 2015. Syarat, pria usia 5 sampai dengan 12 tahun. Fotokopi identitas kartu keluarga atau pelajar, foto close up cetak, dan foto soft copy ke dalam CD. Penutupan pendaftaran 9 Juli 2015. Pendaftaran Rp50.000 di Studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arca Manik, Bandung. Dapatkan hadiah jutaan rupiah, trofi Kang Dadang Nasir, piagam penghargaan, hadiah hiburan, dan ikon ambasador azan Bandung TV. Peserta terbatas. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Mulyani di PIN 7CC50465 dan Wida PIN 21427DD4. Dipersembahkan oleh Bandung TV. Ayo semua bernyanyi, move your body, body, dance like there's nobody tonight. Jangan lupa saksikan saya Rini Wulandari hanya di Motion Music on Passion. Tak perlu kau ragu, yakini hatimu. Oh, oh.
Baiklah pemirsa di rumah, kita lanjutkan pembahasan tentang etika berinternet dalam Islam. Tadi sudah dibahas secara lebih terinci bagaimana etika berinternet, dan sekarang Pak Opa akan lebih menjelaskan lagi tentang internet yang berkaitan dengan STIMIK Jabar. Pemirsa di rumah, silakan yang akan bertanya, nomor telepon sudah ada di layar televisi. Ya. Pak Opa silakan diperjelas lagi ya, bagaimana konsep, visi dan misi yang dikembangkan oleh STIMIK Jabar ini. Ya. Terima kasih pemirsa Bandung TV. Pada dasarnya internet adalah media informasi yang sangat cepat dan deras. Bagaimana kita harus menyaring informasi tersebut bagaimana. Terutama pada adik-adik mahasiswa, walaupun siswa dari tingkat PAUD dibilang seperti itu, TK, SD, SMP, SMA itu sudah pasti mengenal dengan internet. Inilah kita selaku orang tua dan rekan-rekan mahasiswa, terutama di STIMIK Jabar, telah berkomitmen bagaimana kita menerapkan teknologi ini untuk membatasi, membentengi dari dampak positif dan negatif dari internet. Pada dasarnya dengan kita menggunakan internet, ini sangat mudah sekali kita mendapatkan informasi secara tepat. Tapi di balik itu ada risiko jika kita tidak dapat menggunakan internet dengan tepat. Ada istilah internet sehat dan aman, dengan pengertian bahwa internet itu adalah cakap. Nah, cakap ini dari apa saja? Yaitu cakap berarti cerdas. Bagaimana kita, terutama di STIMIK Jabar, ini telah membentengi mereka dari norma agama, etika, dan budaya. Jadi menggunakan internet aman sesuai dengan etika, budaya, dan norma yang ada di kita. Terus yang selanjutnya adalah kreatif. Bagaimana kita membuat kreativitas baru untuk menambah nilai tambah dari biaya kos dan lain sebagainya. Bisa kita kreativitas di dalam internet tersebut, membuat usaha baru dan lain sebagainya. Nah, di STIMIK Jabar ini semua telah terangkum dalam kurikulum kompetensi 2013 ini. Dan tidak lupa muatan yang ada di kurikulum ini banyak beretika agama. Jadi kita tidak memandang bahwa teknologi ini secara merta kita terima, tapi kita harus saring. Sesuai dengan Pak Haji Deden menerangkan bahwa kita tidak boleh noong, gitu kan? Tidak boleh melihat Facebook orang lain, malah kita keasikan melihat, mengambil foto mereka, menduplikasikan. Itu salah satu dampak yang negatif yang tidak boleh dilakukan oleh kita, terutama mahasiswa, siswa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dari cakap tadi, produktif. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan hasil ya untuk menambah kreativitas kita. Itu produktif. Kita harus produktif berlandaskan dengan etika, budaya, dan norma yang kita anut. Selanjutnya, STIMIK Jabar juga dengan menerapkan sistem kurikulum kompetensi 2013 ini, teman-teman yang berminat, apalagi adik-adik yang baru lulus SMA, SMK, madrasah, itu selamat kami ucapkan pada kalian. Semoga mencapai cita-citanya yang lebih baik. Tapi ingat, semua kampus perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini telah menerapkan sistem yang sama dengan STIMIK Jabar. Pemerintah juga telah menerapkan kaedah-kaedah bagaimana berinternet sehat, bagaimana menyaring informasi. Kita tinggal buka, klik, sudah mengetahui apa sih isinya. Nah, diibaratkan bahwa internet ini ada layaknya hutan belantara. Jadi semua informasi yang ada kita bisa ambil, tapi ingat, kita harus saring. Nah, menyaringnya bagaimana? Menyaringnya adalah dari etika, budaya, dan norma yang ada di mana? Yang ada di rumah terutama.
pribadi masing-masing, terutama di kampus, dimanapun kampusnya, terutama di STIMI Jabar telah menerapkan. Jangan khawatir kalau misalnya ada yang berminat ke STIMI Jabar, ini kita sudah bentengi. Ya. Sebentar Terima Pak. kasih. Halo, Pak Ustaz di rumah? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Di internet saya baca bahwa filter rokok mengandung babi, filter rokok. Pertanyaan saya kepada Pak Ustaz, bagaimana kalau kami sholat mengantongi rokok yang berfilter yang di dalam internet disebut mengandung babi, apakah sholat kita atau tidak? Itu satu. Kedua, saya juga baca di internet bahwa menurut MUI partai PDIP, partai kepala partai itu adalah musuh Islam karena PDIP akan berusaha membatalkan ataupun yang menghancurkan semua perda-perda yang berbau syariat Islam. Kata ulama bahwa mencoblos kafir menjadi pemimpin, menjadi wakil raja dan lain-lain bisa masuk neraka. Pertanyaannya bagaimana kami mencoblos partai yang menolak hukum Allah supaya tidak masuk neraka setelah sudah kadung mencoblos untuk 5 tahun. Sudah kadung. Kita tidak hancur, tahu kita apa tahu tidak diterima kalau kita mencoblos kafir sebagai wakil rakyat. Terima kasih Pak Ustaz, bagaimana sobatnya supaya tidak masuk neraka bagi kami yang puluhan juta orang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pak Ustaz Deden, ini pertanyaan menarik sekali. Bisa dijelaskan Pak Ustaz? Ya, berdasarkan informasi di internet, Pak Abdillah mengetahui bahwa dalam filter rokok itu ada terkandung lemak babi gitu ya. Ini sebetulnya tentang rokoknya sendiri ada ikhtilaf. Ada seperti Muhammadiyah itu mengharamkan rokok. Ada juga yang mengatakan rokok itu makruh. Tapi tidak ada mazhab atau organisasi keislaman yang ada di kita yang mengatakan rokok itu halal, itu nggak ada. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, apalagi kalau sudah diketahui ada unsur babi di dalam filter rokok itu. Tentu bapak-bapak yang suka merokok, jadi jangan sampai membawa rokok itu dalam sholat. Karena kalau ketika terbawa, tentu itu membawa najis. Jadi itu harus dihindari. Terima kasih, ini masukannya Pak Abdillah. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi bapak-bapak ataupun mungkin ada ibu-ibu. Jadi jangan sampai membawa rokok ketika sholat karena dikhawatirkan ada unsur babinya di dalam filternya itu. Kemudian yang kedua Pak Abdillah, siapapun yang memang menentang hukum Allah, siapapun yang bermaksud menghancurkan syariat Islam, maka tentu itu harus kita lawan. Nah, akan tetapi tentu lawannya tidak harus selalu kita menggunakan kekerasan. Karena Allah memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah olehmu orang-orang itu dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang lemah lembut, wal mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik-baik, wajadilhum billati ya ahsan, dan debat dengan cara yang lebih baik. Nah, tentu kita tidak bisa menghadapi permasalahan, menghadapi isu karena juga banyak diantaranya ada yang memblow up kadang-kadang. Walaupun memang ada fenomena mungkin kita upayakan untuk meredam dulu, tapi kalau memang betul setelah dilakukan klarifikasi, maka kita harus mengkanternya, harus melawannya dengan cara yang baik. Dan ini masukan untuk pemilu yang akan datang kepada masyarakat. Tentu harus lebih arif, harus lebih bijak di dalam memilih wakil-wakil rakyatnya, di dalam memilih pemimpinnya. Jadi ini masukan, ini merupakan bahan introspeksi, bahan evaluasi bagi kita semua. Begitu barangkali Pak Kuswari. Iya. Silakan dari mahasiswa STIMIK Jabar yang akan bertanya. Ya, siapa dulu? Iya. Perkenalkan nama. Iya. Berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan dari jurusan Teknik Informatika di STIMIK Jabar. Kami lihat kamera. Yang akan saya tanyakan, bagaimana tanggapan dari Pak Opa atau Pak Ustadz mengenai
misalkan saya mau membuat sebuah karya atau meniru sebuah karya, Iya. tapi saya tidak mencantumkan sumber atau referensi. Nah, bagaimana hukumnya? Ya. Iya, terima kasih. Iya, silakan. Dari Pak Ustadz atau Pak Ustadz Dede? Terima kasih, ini dari mahasiswa yang menanyakan bagaimana ketika mengutip informasi atau referensi gitu ya. Karena banyak sekarang. Jadi kalau kita mencari informasi tentang pengertian sistem informasi langsung di Google gitu, kemudian kita mendapatkan referensi itu. Setelah kita mendapatkan, kemudian kita akan mengambilnya, jangan lupa cantumkan sumbernya. Apalagi kalau misalnya, karena banyak diantaranya kegiatan plagiarisme. Jadi memplagiat karya orang lain, ada yang sampai satu makalah, satu skripsi, satu disertasi, itu tentu apalagi itu lebih parah. Mengutip beberapa kalimat, mengutip beberapa teori, itu tetap kita harus mencantumkan sumbernya sebagai etika. Salah satu ciri karya ilmiah itu adalah tentu harus jujur. Jadi harus mengedepankan kejujuran. Jadi jangan sampai karya orang lain diklaim sebagai hasil karya sendiri. Itu tentu merupakan kejahatan, tentu merupakan dosa secara akademik. Itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau adik-adik mengutip pendapat, mengutip teori, hati-hati, selalu cantumkan sumbernya, selalu cantumkan referensinya. Begitu Pak Kuswari ya. Iya. Bapak ada teman? Iya. Tambahannya di STIMI Jabar sebenarnya sudah menerapkan bagaimana cara kita mengutip dari internet, dari narasumber yang lain, seperti itu. Sudah ada nama mata kuliah itu teknik penulisan karya ilmiah, itu sudah baku dan wajib harus diikuti dan dijalankan oleh mahasiswa. Dan beberapa contoh mereka harus bagaimana mengutip dari sumber yang lain seperti itu. Iya. Silakan pemirsa di rumah. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Iya. Rahman. Iya, silakan Pak Rahman. Iya Pak Ustaz. Iya. Untuk nama Pak Ustaznya? Iya. Pun anak saya SMH. Mohon. Siji. Bapak kan kamu di sekolah tak pernah ya internet. Cuma menghafal dan menghafal saja. Iya. Tapi yang nama Ustaz, pun anak saya lebih cenderung ke internet. Bisa ditanyain kemana? Mau ke internet. Nah, internet baik, tugas nanti sekolah. Bapak penasaran, ditanya ke guruna, oh iya Pak, memang Pak, anak saya itu lebih cenderung ke internet, nggak seperti dulu, apa gitu. Nah, tetap Pak Ustaz, nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Bapak. Nah, itulah Pak, permasalahan yang dihadapi anak sekarang ini adalah gaya hidupnya sudah mulai berubah itu. Coba bisa ada sedikit penjelasannya atau solusi. Ya, untuk Bapak siapa tadi? Pak Rohmat. Pak Rohmat. Untuk Pak Rohmat, terima kasih. Saya sedikit menanggapi bahwa sebenarnya anak-anak sekarang itu fenomenanya seperti itu. Jadi bagaimana kita membatasinya, kita tidak bisa langsung, kamu jangan pakai internet. Tidak bisa, karena sekarang teknologi itu banyak dipakai oleh anak-anak. Nah, teknologi dan sistem informasi itu berbeda. Teknologi itu perangkatnya kita pasti udah jelas bahwa setiap anak itu dari SD, PAUD itu sudah pegang gadget Android. Nah, itu siapa yang salah sebenarnya? Kita tidak menyalahkan sama satu sama lain. Misalnya orang tua pengen itu Bu, pengen itu, kita beli. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu filter kita bagaimana menerapkan sistem informasi tersebut. Nah, memang banyak kejadian bahwa Pak, saya main internet ya, apa sih yang ada di internet itu sebenarnya? Nah, itu tadi bahwa internet itu sebuah hutan belantara yang sangat luas sekali, isinya banyak informasi yang mereka tangkap. Salah satu, misalnya kita salah ketik saja, misalnya kita buat, maaf misalnya, SEK, SEK, itu keluar luar biasa. Ya, itu anak kecil juga klik di Androidnya keluar, Bu, ini apa ya? Wah, itu kan kejadian ini apa ya? Aku takut katanya, gitu kan? Kenapa ini? Waduh, ibunya langsung marah-marah. Tidak boleh kita seperti itu. Jadi kita arahkan bagaimana penempatan penggunaan dari teknologi internet ini. Sebagai batas adalah agama. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadz lebih mendalam itu bagaimana benteng-benteng yang harus dilakukan kita sebagai orang tua.
Terima kasih. Gitu. Ustadz ada tambahan? Ya, jadi tentunya Pak Rohmat di Ciparai, kita juga sebagai orang tua bagusnya jangan sampai tidak mau tahu terhadap fenomena kontemporer, fenomena kekinian. Jadi jangan nggak mau tahu, yang penting mah anak itu anteng, anak itu biar sajalah, yang penting dia tidak mengganggu orang lain dan sebagainya. Sementara kita tidak tahu apa yang dibuka oleh anak kita. Jadi filter keagamaan, membentengi anak dengan nilai-nilai keagamaan itu yang paling kuat tentunya. Tanamkan kepada anak untuk senantiasa takut kepada Allah dimanapun berada. Jadi kalau membuka internet, kalau takut kepada Allah tentu akan berhati-hati, tidak akan membuka situs-situs porno, tidak akan terjatuh kepada pornografi dan porno aksi barangkali. Begitu Pak Puspa. Iya, ya. Silakan mahasiswa yang akan bertanya. Iya. Oh, pemirsa di rumah tidak terasa. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Mari kita sukseskan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-13 tahun 2015 di Jawa Barat. Tanggal 10 sampai tanggal 20 September 2015. Sukseskan penyelenggaraan, sukseskan prestasi, sukses perekonomian rakyat, dan sukses administrasi. Jadikan Jawa Barat nomor 1. Berbagai informasi dan hiburan seputar dunia otomotif di sekitar Bandung Raya dan Jawa Barat. Saksikan Bandung Otomotif Mania setiap Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda, Bentang Parahyangan. Setiap Rabu 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baiklah pemirsa di rumah, kita lanjutkan tema kita kali ini, yaitu etika berinternet dalam Islam. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan sudah dijawab begitu lengkap. Tentu saja pemirsa di rumah yang ingin bertanya bertalian dengan internet, silakan di dial televisi, sudah ada nomor teleponnya. Anda tinggal menghubungi ke nomor telepon itu, insya Allah kami akan menjawabnya. Silakan, yang akan bertanya dari mahasiswa. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya mengenai jual beli via internet, Ustaz, atau jual beli online. Bagaimana hukumnya? Sedangkan dalam Islam harus ada akad dan ketentuan tersendiri gitu yang harus terpenuhi. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad yang tidak ada di dalam internet. Pak Ustadz silakan bisa menjelaskan. Ade dari Stimik Jabar, akad jual beli melalui internet itu sah-sah saja. Yang penting dalam Islam, dalam kegiatan jual beli, bahwa barang yang diserah terimakan itu kualitasnya harus sama dengan barang yang ditawarkan. Nah, ini yang hati-hati. Jadi harus jelas speknya. Misalnya ketika jual beli melalui internet, jual beli handphone, harus jelas speknya. Misalnya apa harddisknya itu atau RAM-nya itu berapa gigabyte, itu jelas. Kualitas barang yang diserah terimakan, yang dikirimkan jangan berbeda. Jadi banyak terjadi kasus ketika dilihat diiklankan di internet itu bajunya bagus begitu, atau sepatunya itu kelihatan begitu bagus, tapi ketika dikirim ternyata barangnya tidak bagus. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Tidak termasuk unsur penipuan. Nah, itu termasuk gurur, termasuk penipuan. Kecuali kalau kita yang sudah tahu persis, misalnya barangnya kalau kamera mereknya misalnya Sony, mereknya Toshiba, kualitasnya kita sudah tahu, tipe kameranya, tipe barangnya itu kita sudah tahu, dengan tipe yang sama dikirim nggak masalah. Tapi ketika kaitannya dengan barang baru yang kita belum tahu persis kualitasnya, maka sebaiknya barang itu dilihat dulu. Paling tidak ada sampel, misalnya ada yang sudah bawa, jadi di dunia nyata itu sudah ada. Ini barangnya yang seperti ini. Jadi jangan sampai terjadi gurur, terjadi penipuan, terjadi transaksi yang tidak menimbulkan antarodin. Karena jual beli itu harus antarodin, harus ridho pada ridho. Jadi jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Begitu Pak Kuswari. Pak Opa ada tambahan? Ya, saya menambahkan sedikit bahwa dalam proses bertransaksi itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama bisa dilakukan secara tradisional. Itu tradisional itu dilakukan secara langsung, face to face, wajah ke wajah. Kita lihat barangnya, oke, langsung deal bayar. Yang kedua ini adalah yang dibilang oleh mahasiswa tadi bahwa internet, melalui internet. Nah, itu ya, jadi kita tidak melihat barangnya tapi hanya melihat gambarnya saja. Nah, jadi bisnis ini menerapkan semua fitur yang ada, produk yang akan mereka jual itu mereka letakkan di dalam internet. Tapi kita harus selektif, apakah produk ini benar-benar, kata Pak Ustadz tadi, benar-benar bagus atau tidak setelah dikirim. Nah, kebanyakan saya pernah mencoba sendiri bahwa kondisinya lebih misalnya lebih kurang baik apa yang kita lihat di internet. Tapi kita solusinya melihat, kalau misalnya kita beli produk yang punya merek, misalnya Toshiba, Sony dan sebagainya, itu kemungkinan mereka sudah mempunyai aturan-aturan sendiri dan etika-etika sendiri. Nah, yang ketiga adalah penerapan transaksi ini hibrid. Hibrid itu berarti dilakukan secara tradisional dan dilakukan secara internet. Nah, yang dilakukan secara tradisional dan internet ini adalah masyarakat umum. Pada dasarnya kita harus melihat dulu barangnya. Internet sebagai media promosinya, produknya ini, alamatnya di mana ya? Nah, nanti saya akan datang, gerainya di mana? Misalnya Sony di mana? Kita datang ke sana. Pasti mereka menggunakan fitur semua contoh-contoh produknya mereka ada di sana. Itu gerai yang benar-benar telah memahami bagaimana konsumen untuk memanfaatkan teknologinya. Itu. Jadi dia menerapkan media promosi saja di internetnya. Kalau mau kontak langsung beli bisa, tapi kebanyakan orang kita adalah tadi saya ulangin, datang dulu ke gerainya, ngerasain dulu. Misalnya kita beli baju, bagus banget ya bajunya, di mana alamatnya, kita cari alamatnya langsung, kita rasain, halus gini, sudah terbukti, baru kita beli. Itu mungkin Pak. Iya. Baru deal dibeli ya. Jangan sembarangan terpancing dengan iklan ya. Iya, itu hati-hati ya. Pemirsa jiwa juga harus hati-hati. Apalagi sekarang banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tetapi harus hati-hati juga tawaran-tawaran itu ya. Silakan yang akan bertanya. Iya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ayu Wulandari, semester 2 dari STIMIK Jabar. Saya mau bertanya, bagaimana kalau misalnya ada akad nikahnya melalui internet. Lalu misalnya contohnya kalau calon menantu laki-lakinya ada di Jakarta contohnya, tapi calon yang dari wanitanya, ibunya berada di Jerman, di luar negeri, bagaimana? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tuh, Ustadz, ini pertanyaan menarik sekali ya. Ini pertanyaan luar biasa. Dikhawatirkan nanti banyak yang nikah lewat internet. Nah, ini bahaya ini. Ini tentu ini karena rata-rata belum pada nikah ya. Dan Anda adalah komunitas mahasiswa di STIMIK Jabar, bisa saja itu kan terjadi dan memang sudah terjadi. Akad nikah yang dilakukan jarak jauh. Misalnya calon mempelai prianya di Jakarta, bapak mempelai wanitanya ada di Jerman. Dan itu pernah terjadi. Itu boleh-boleh saja, silakan. Jadi akad nikah dilakukan melalui telekonferensi. Jadi telekonferensi tidak harus hadir, tapi yang jelas jangan ada penipuan. Misalnya calon mempelai laki-lakinya diganti, disamarkan yang mirip, atau mertuanya yang disamarkan, itu harus benar-benar memang orang itu. Kemudian juga tentu harus ada saksi yang menyaksikan di Jerman itu harus ada gitu. Jadi jangan sampai tidak ada yang menyaksikan di Jerman, harus ada saksi yang menyaksikan di Jakarta. Jadi itu akadnya insya Allah sah dan itu boleh-boleh saja. Jadi dalam dunia global seperti sekarang ini, hal-hal yang seperti itu bisa saja terjadi. Karena misalnya keterbatasan waktu, bapaknya calon mempelai wanita sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk datang ke Jakarta. Sementara anaknya ada di Jakarta, jadi dengan calon mempelai prianya di Jakarta dinikahkan, bapaknya menikahkan dari sana, dipandu oleh petugas yang menikahkan, itu sah-sah saja, itu boleh-boleh saja deh. Jadi silakan kalau yang ada yang mau seperti itu. Enggak. Ada tambahan Pak apa? Enggak, cukup. Halo, silakan yang bertanya lagi. Iya, ya, ayo. Iya. Di sini aja. Ya. Nama saya Durohub dari STIMIK Jabar. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya mengintip status Facebook orang lain? Ya. Mengintip ya? Mengintip ya. Kamu suka utak intip? Terima kasih Pak. Pak Ustadz, ini intip-intipan nih. Ya. Pak, ini saudara Abdul Rauf dari STIMIK Jabar mengintip status Facebook orang lain. Jadi kalau hanya sekedar mengintip dan untuk tujuannya hanya sekedar noong gitu dan tidak ada gunanya, tentu jangan dilakukan. Jadi kalau hanya melihat status Facebook orang lain, nah, tapi kalau memang betul-betul terbuka kan itu, jadi kita buka Facebook kita, kemudian status Facebook orang lain itu kan lewat di kita. Itu tentu yang bersangkutan sengaja dipublish gitu ya. Jadi statusnya itu dipublish itu tentu karena dia juga sudah siap untuk terbuka kan. Nah, tapi kalau kita hanya tujuan tertentu ngintip status Facebook, misalnya saudara Rauf habis bertengkar dengan temannya, besoknya itu ingin tahu dia ngomong apa, ingin tahu dia ngomong apa, kemudian nanti dia timpali lagi sama Rauf, itu ditimpali lagi. Nah, ini ada tujuan-tujuan yang tidak baik. Apa tujuannya? Nah, oleh karena itu tentu yang paling baik itu menulis status di Facebook adalah hal-hal yang baik, supaya ketika dilihat oleh orang lain, dibaca oleh orang lain, itu tidak menimbulkan fitnah. Silakan, ada telepon. Iya. Halo. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Mami. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ustadz. Iya. Abis itu bagaimana di luar pena? Sabios Bu, mangga. Mohon ya itu punten bisa Pak Ustadz. Bias Bu, bias. Radasian secara seterang gitu ya Pak Ustadz. Mohon. Ini kokek sok ayo main beulit gitu Pak Ustadz. Terus Bu kumaha? Karena ganggu gitu Pak Ustadz. Karena kumaha uang ibu abi diracun gitu mah. Ma dosa ya, itu. Dosa betul. Pak. Memang iya, bisi dosanya punya. Bisi dosa upami ku ibu racun. Iya gitu. Nanti nganggu pisan gitu Pak Ustadz hanya orang. Iya. Ada dulu Pak Ustadz di atas. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang masyarakat ya bertanya yang memang sederhana, tapi juga
takut berdosa kalau Betul, membunuh betul, betul. membunuh tikus itu kan Ya, makhluk ya. Allah juga. Bagaimana Pak Ustadz secara Islam? Pada dasarnya Ibu Moni, bahwa dunia dan alam semesta ini diperuntukkan bagi manusia. Selama yang memang mengganggu, membahayakan manusia, itu boleh dibunuh. Jadi tikus itu boleh dibunuh, diracun pakai sentek atau mungkin diracun. Tapi tentu jangan meracun kemudian yang bisa menyebabkan dia matinya lama. Jadi yang bisa matinya cepat bahkan gitu. Boleh gitu. Seperti hanya kita menggunakan obat anti nyamuk, bukan obat nyamuk ya. Kalau obat nyamuk mau nyamuknya diobat jadi sehat. Obat anti nyamuk kita menggunakan supaya nyamuk itu mati atau kabur gitu kan. Itu boleh, silakan digunakan. Tapi yang nggak boleh itu melakukan penyiksaan yang berlama-lama. Misalnya karena kesel sama tikus, dimasukkan ke sentek, setelah disentek itu tikusnya dibanjur sama minyak tanah, kemudian dibakar. Nah, ini penyiksaan, tidak boleh. Jadi kalau mau membunuh sekaligus. Dengan racun, cari racun yang memang bisa mematikan sekaligus. Jadi jangan sampai menyebabkan tikus itu berlama-lama untuk menjelang kematiannya. Begitu Pak Kuswari. Pada Jadi dasarnya boleh, silakan Ibu ya. Tidak hanya tikus barangkali Tidak Pak hanya Ustadz, ya? tikus, ada kecoa, misalnya ada pakai kapur bagus, ada semut atau apapun yang memang mengganggu manusia, yang mengganggu kita itu boleh. Tapi Boleh kalau dibunuh. yang tidak mengganggu jangan. Kalau yang mengganggu seperti tikus ya mencuri makanan kita, menyebabkan polusi di rumah, apalagi tikus itu adalah salah satu predator yang bisa menyebabkan penyebaran penyakit. Ya itu oleh karena itu boleh itu untuk dibunuh ya. Pak Kuswari. Iya. Ada lagi yang bertanya mahasiswa? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esi Septiani, Pak. Saya mau bertanya karena saya sebagai pengguna Facebook, Pak ya. Bagaimana hukumnya pada saat misalkan saya ini kan wanita ya, Pak ya. Ya. Jadi memamerkan foto gitu ibaratnya ya, walaupun kita bertujuan untuk tidak membuat orang lain untuk berargumen seperti apa gitu ya, tapi ketakutan saya gitu, takutnya ada ibaratnya bapak-bapak atau pemuda-pemuda gitu ya, menghayal yang tidak baik dengan saya gitu, tapi walaupun di foto tersebut tidak memperlihatkan aurat gitu Pak ya. Bagaimana hukumnya? Apakah saya sebagai wanita itu hukumnya berdosa gitu memamerkan foto gitu, misalkan dicantik-cantikin Ini jadi ini jadi ya, gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Jadi Pak Ustadz menarik sekali pertanyaannya, ya. Terima Bisa kasih, dijelaskan? Bu Hesti. Jadi ketika kita di Facebook atau di media sosial, memang ibu-ibu, bapak-bapak hati-hati jangan memamerkan aurat. Itu namanya dalam Islam itu tabarruj. Wala tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian itu wanita-wanita bertabarruj, itu berpamer aurat. Jadi membanggakan aurat. Misalnya ketika di dunia nyata ibu-ibu itu pakai kerudung, tapi ketika di Facebook ada foto setengah telanjang gitu ya. Setengah telanjang sengaja dipamerkan untuk memamerkan kemolehan tubuh. Tentu itu tidak boleh. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu hati-hati jangan masuk kepada tabarruj, itu namanya tabarruj. Tabarruj itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu hati-hati. Jadi jangan sembarang upload foto ke Facebook atau mungkin jadi foto merupakan identitas di WA atau apapun itu yang bisa dilihat oleh orang lain. Hati-hati, fotonya harus foto yang memang sopan, harus foto yang bisa betul-betul menutup aurat sesuai dengan syariat. Begitu Pak Kuswari. Menarik sekali. Pemirsa di rumah, tidak terasa waktu pun sudah semakin dekat, tapi saya minta dari Pak Opa bisa memberikan statement berkaitan dengan etika berinternet khusus kepada pemirsa di rumah, nanti juga Pak Ustadz. Silakan Pak Opa. Untuk pemirsa Bandung TV, berarti internet harus dibentengi dengan etika, budaya dan norma yang ada di kita sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, STIMIK Jabar telah menerapkan, kalau misalnya adik-adik atau teman-teman yang ingin melanjutkan STIMIK Jabar, ini jangan khawatir bahwa kita sudah membentengin semua penerapan teknologi informasi ini, karena STIMIK Jabar merupakan sekolah tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Adapun program yang dibuka di STIMIK Jabar ini adalah kelas reguler dan kelas karyawan. Ada program jalur P2MP, yaitu peningkatan
untuk pendidikan. Ini adalah untuk adik-adik yang merasa kurang mampu atau berprestasi tapi ingin kuliah, kita memfasilitasi dalam program tersebut. Dan ada program peduli guru. Jadi untuk ibu-ibu yang tadi dasarnya adalah guru TIK tapi sekarang kurikulum berubah lagi, kembali lagi ke TIK, ini ada program linearisasi. Ini bisa langsung menghubungi kami di STIMIK Jabar. Terima kasih. Iya. Pak Ustadz, terakhir statementnya. Pada dasarnya jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa di rumah, mari kita gunakan internet secara bijak. Jadi internet gunakan untuk hal kebajikan, saling mengingatkan, saling bertausiah, gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi jangan kita menggunakan internet kemudian kita buang-buang waktu atau membuat kita lalai dari beribadah, membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Pemirsa di rumah, tidak terasa waktu sudah habis. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bermanfaat di muka bumi. Amin. Kita manfaatkan internet pemirsa di rumah dan para mahasiswa menjadikan ladang amal soleh dengan membuat status kebaikan. Amin. Dengan membuat status yang mengajak beramal soleh. Maka akan tercatat abadi ketika kita membuat status yang terbaik di internet itu. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.